Hal yang menyenangkan akan selalu terasa manis di awal dan pahit kemudian. Perkenalkan, saya Afifah Nurul Aini di sini sebagai pembicara satu tim oposisi. Dewan juri yang arif dan budiman, anak punya kapasitas yang berbeda dan tak semua anak harus dipaksa dalam berkarya, beraktivitas, dan berkreasi. Anak jenius seringkali merujuk pada seseorang yang punya bakat luar biasa dalam berkemampuan atau keahlian di bidang tertentu dan melampaui kelompok usianya. Izinkan saya memberi definisi bidang non-lukratif yang memberi stabilitas pendapatan finansial terbatas, meskipun butuh keterampilan dan dedikasi yang tinggi seperti seni klasik, akademi, dan olahraga yang tidak umum. Sedangkan bidang lukratif adalah bidang yang menawarkan imbalan finansial tinggi, potensi penghasilan, serta stabilitas ekonomi dalam jangka yang panjang. Melihat dari Mosi yang memprioritaskan anak dalam bidang non-lukratif justru tidak sepenuhnya tindakan yang benar. Karena apa? Anak terbiasa diarahkan dan ketergantungan terhadap orang tuanya untuk mencapai kemandirian dan sulit untuk mencapai kemandirian dalam menentukan masa depannya kecuali dituntut oleh orang tuanya. Tim Pro mengatakan bahwa ini merupakan bentuk rasa kasih sayang orang tua. Namun, kami rasa bahwa orang tua ini terlalu ikut campur dalam kehidupan anak sehingga anak cenderung susah mencapai kemandirian finansial yang nyata. Argumen utama kami di sini adalah mengejar bidang non-lukratif tanpa fondasi finansial yang kuat justru akan membunuh bakat tersebut di masa depan. Ia mengatakan bahwa ini adalah sebuah aktualisasi diri, tetapi sedangkan kebebasan finansial merupakan fondasi kreativitas seorang jenius di bidang non-lukratif atau pemain harpa atau sejarawan sering terjebak dalam tekanan ekonomi. Ketika kebutuhan dasar atau seperti pangan, papan, kesehatan terancam, kreativitas tersebut akan tercekik oleh tekanan dan stres yang mereka alami. Dengan mengarahkan anak ke bidang yang lukratif terlebih dahulu, kita memberikan modal dengan uang mereka bisa menalangi riset atau hobi mereka di kemudian hari tanpa tekanan dan kemunduran. Di sini kami tidak beranggapan bahwa orang tua tidak boleh mengkhawatirkan anaknya, namun sebaiknya mereka mempertimbangkan apa yang anak inginkan dan masa depan yang akan terjadi. Karena tidak semua hobi itu harus ditekuni dan tidak semua kesenangan anak harus kita turuti, karena kesenangan itu hanyalah sebuah kesenangan sesaat saja dan mereka tidak memikirkan masa depan yang ada di kemudian hari. Hal ini mengapa saya mengatakan bahwa kebebasan finansial adalah fondasi kreativitas yang memiliki potensi. Karena A. Lukratif, punya pekerjaan yang jelas dan tetap. Dan B. Masa depan tidak abu-abu. Karena non-lukratif kebanyakan memiliki pengarahan kerja yang belum menentu dan belum tetap. Yang kedua, membantah tentang argumen harmonisasi, Pro bahkan mengatakan terkait kegagalan yang dapat terjadi. Jika anak diarahkan kepada bidang non-lukratif, ini artinya mereka sudah punya prediksi bahwa non-lukratif tidak punya persenan keberhasilan yang bahkan mencapai 80%. Dan mereka mengatakan, jika kamu gagal, maka tak apa, yang penting kamu bahagia dan kamu senang dengan apa yang kamu tekuni. Ini menjadi sebuah kesalahan berpikir logika yang fatal karena potensi menambah tekanan pikiran bagi anak ketika ia menghadapi kegagalan tersebut dan membuat mereka cenderung lelah untuk bangkit kembali dan menekuni bidang lukratif sedari awal, sedari nol. Inilah mengapa prioritas non lukratif tidak akan kami sarankan sebagai tim oposisi. Menanggapi argumen tersebut, saya memiliki argumen kedua, yakni mitigasi resiko dalam ekonomi. Non-lukratif biasanya punya struktur pasar. Pemenang adalah segalanya
di mana hanya 1% orang teratas yang bisa hidup dengan layak, sementara yang lain kesulitan. Kompetisi ini juga hadir dan mencekik mental mereka, sehingga anak sedari kecil sudah terbiasa untuk berusaha dan terus memaksa kompetensi yang ia miliki. Karena jika tidak, maka kamu akan tertinggal dan tenggelam di dasar lautan. Menjadi jenius bukan berarti kita menjamin kesuksesan yang mereka miliki. Jika anak gagal menembus jajaran elit di bidang tersebut, maka mereka tidak punya alternatif keahlian untuk bertahan hidup, dan dunia yang global ini itu terus berubah dan berkembang seiring perkembangan teknologi dan juga memiliki tren yang tidak selamanya tetap. Tren pasar akan terus berubah dengan cepat, sehingga menaruh semua benih dalam satu keranjang merupakan tindakan impulsif yang sangat beresiko bagi masa depan dan jangka panjang bagi si anak tersebut. Karena kita tidak tahu apa kejutan yang akan hadir di masa depan nanti, kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Kasih sayang orang tua tidak diukur dari seberapa bebas kita membiarkan anak tersebut mengejar mimpi rapuh yang mereka inginkan, tetapi seberapa kokoh landasan yang kita bangun agar mereka tidak jatuh ketika mereka dihantam sebuah realita dunia. Maka dari itu, di sini kami menegaskan bahwa memprioritaskan bidang non lukratif bukanlah hal yang benar. Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.